Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahadi di channel ini. Kali ini kita akan membuat miniatur rumah adat Batak Bolon dari stik es krim. Caranya seperti ini dari awal sampai akhir. Ini rumah adatnya akan jadi seperti ini. Langkah-langkah pembuatannya yaitu bahan yang dibutuhkan yaitu stik es krim yang tebal, kualitas bagus, bukan stik es krim biasa. Lalu untuk alat sambungnya kita pakai lem kayu yang warna putih ini. Kalau kering nanti akan mengeras dan transparan, tidak putih. Alatnya kita pakai gunting seng. Ini kita pakai gunting seng agar kuat untuk menggunting stik begini. Nah, kalau pakai gunting kertas yang kecil itu nanti guntingnya bisa patah. Kalau pakai gunting seng begini akan lebih kuat. Oke, langsung saja kita mulai proses pembuatannya. Miniatur rumah adat Batak Bolon dari stik es krim. Langkah pertama kita buat dulu dinding bagian samping kanan dan samping kiri. Caranya sebagai berikut. Kita tata stik es krim 3, lalu disisain kira-kira 2 stik nanti untuk jendelanya, kemudian 2, sisain lagi 2, kemudian 3. Ini nanti kalau disambung akan pas 1 stik begini. Ini dinding sebelah kanan, lanjut lagi dinding sebelah kiri sama bentuknya. Satu, dua, tiga. Lalu dinding bagian belakang, bagian dinding belakangnya berjumlah 6 buah tanpa jendela. Jadi langsung saja kita susun stik sebanyak 6 buah. Pilih stik yang bagus-bagus saja, yang tidak bagus bisa disingkirin dulu, nanti bisa dipakai untuk sambungan atau bagian-bagian dalam yang tidak kelihatan. Dinding belakang, kemudian dinding bagian depan. Bagian depannya sama jumlahnya 6, tapi ada lubang jendelanya di tengah. Jadi kita siapkan untuk lubang jendelanya. Seperti ini. Oke, kita lanjut pembuatan bagian bawah jendelanya. Kita potong stiknya seperti ini. Nah, jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita potong stik es krim kecil-kecil seperti ini sebanyak 10 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita susun yang bagian bawah jendelanya.
jendela bagian bawahnya. Kemudian lanjut untuk dinding bagian depannya juga sama. Selanjutnya kita buat untuk bagian atas jendela. Di sini kita potong stik sepanjang kira-kira begini sebanyak sama 10 buah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lalu kita susun lagi. Sholatullah salamullah ala tohe rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibi. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Oke, lanjut kita rapikan. Caranya pakai stik esin seperti ini, kita dorong pelan-pelan sehingga bagian bawahnya ini benar-benar lurus. Kalau bagian atas nanti akan dipotong. Jadi cukup kita rapikan yang bagian atas jendelanya saja. Kemudian lanjut pengeleman. Lem kayunya ini kita potong dikit saja. Nah, begini sehingga bisa mengeluarkan lem seperti ini. Nah, ini kelihatannya sepele, tapi kalau tidak tahu triknya ya nanti bisa tidak rapi ngelemnya dan menghabiskan banyak lem. Caranya begini, kita dorong set. Nah, ini akan rata hasilnya, lalu tempelkan ke dindingnya begini. Lanjut pengeleman. Sholatullah salamullah ala tohe rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibi. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Lanjut pengeleman.
setelah jadi dinding 4 buah begini, kita lanjut pembuatan variasi jendela. Variasi jendelanya ada 4 jendela, yang ini pintu. Caranya kita belah stik memanjang seperti ini. Kita belah sebanyak 8 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian lanjut pengeleman, kita kasih lem ujung-ujungnya seperti ini, kemudian tempel. Kasih lem ujung-ujungnya, kemudian tempel. Kasih lem, tempel. Kasih lem, tempel. Di channel ini juga ada berbagai macam model miniatur rumah adat lainnya dari Stik Es Krim. Ada rumah joglo Jawa, ada rumah tongkonan Sulawesi, Toraja, ada rumah Banjarmasin, ada rumah Aceh, ada rumah adat Bali yang atapnya bersusun-susun banyak. Jangan lupa saksikan juga di channel ini, Ahadi Karya. Kemudian setelah jadi seperti ini, lalu kita lanjut pemasangan tiang-tiang bangunannya. Kasih lem seperti ini, titik-titik begini. Kasih lem. Kemudian kita pasang tiangnya seperti ini, tempel begini, plek, tempel, tempel lagi. Untuk dinding samping tiangnya ada 3 buah, sedangkan dinding depan dan dinding belakang masing-masing ada 2 buah. Dindingnya sudah jadi, sambil menunggu kering bisa kita lanjut untuk pembuatan lantainya. Lantainya jumlahnya ada 20 stik. Kita susun lantainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14. Yang ini kita ganti karena tidak bagus. Ini kita seleksi biar nanti stik es krimnya hasil akhirnya berkualitas bagus. Tadi sudah sampai hitungan ke-14, kemudian 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kemudian kita rapikan ini biar benar-benar lurus dan bagus. Caranya kita pakai stik es krim yang masih panjang, kita dorong pelan-pelan begini sambil meluruskan dan merapikan. Setelah rapi bisa kita lanjutkan ke pengeleman. Satu stik utuh kita olesin lem kayu, set, kemudian tempel. Lanjut lagi pengeleman, set, kurang dikit, set. Nah, lalu tempel lagi. Kasih lem, tempel. Nah, ini lantai bangunannya sudah jadi. Kemudian kita lanjut pembuatan atap. Atapnya jumlahnya ada 20 buah. Atapnya ada 20 buah sebanyak 2 bidang, samping kiri dan samping kanan. Oke, kita susun stik sebanyak 20 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini 20 kita luruskan dulu. Kita rapikan dan luruskan. Kemudian kita susun lagi stik es krim sebanyak 20 buah untuk bagian atap sisi samping lainnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20. Kita rapikan lagi, uruskan dan rapikan biar hasilnya benar-benar bagus. Setelah lurus dan rapi, kita lanjut untuk penyambungan atapnya. Caranya seperti ini. Seperti itu, kita oleskan lem kayu set, kemudian tempel ke tengah-tengah. Bagian bawahnya dikasih jarak ini nanti untuk bagian atap yang menonjol dari dinding. Kemudian dengan langkah yang sama kita sambung juga untuk atap sisi lainnya. Seperti ini, jarak bawahnya sama. Ini perlu hati-hati biar tidak goyang seperti ini. Kita rapikan saja lagi set. Nah, ini sebelum lemnya kering masih bisa kita rapikan biar hasilnya benar-benar bagus. Ini kelebihannya kalau pakai lem kayu seperti ini, lemnya tidak langsung kering sehingga masih bisa ada kesempatan untuk merapikan. Tapi kelemahannya juga membuatnya tidak bisa langsung cepat karena perlu menunggu lemnya kering agar kuat sehingga bisa lanjut ke bagian yang lainnya. Kemudian kita sambung lagi seperti ini. Ini tempel. Aduh, jatuh kawan-kawan. Tempel lagi. Membuatnya ini perlu kesabaran. Sabar saja, pelan-pelan biar hasilnya maksimal. Kita potong satu stik menjadi dua begini untuk sambungan yang bagian tengah. Bagian samping atapnya kita potong stik seperti ini sebanyak 4 buah. 1, 2, 3, 4. Kita potong, lem, dia tempel seperti ini. Kemudian tempel. Dindingnya sudah, lantainya sudah, atapnya juga sudah.
Selanjutnya kita buat untuk persiapan pintunya. Pintunya ini dinding bagian depan akan ada pintu di sini, kita potong. Nah, ini dinding bagian depan kita potong stik panjangnya setinggi pintunya. Segini sebanyak 2 buah. Ini 2 buah. Kita susun seperti ini, kemudian kita siapkan untuk sambungannya sebanyak 2 buah juga. 1, 2. Ini pada pecah ini. Kita pakai ini saja. Tempel. Dan tempel. Lalu kita balik pintunya. Baliknya pelan-pelan saja karena lemnya masih basah. Untuk pemasangan handle pintu, kita buat handle-nya seperti ini, kemudian kasih lem dan tempel begini. Nah, selanjutnya kita buat pagar. Ini lantainya tadi sudah agak kering, kita balik begini. Nah, ini belum begitu kering tapi sudah bisa lanjut untuk pekerjaan pemasangan pagar. Pagarnya kita siapkan potongan stik seperti ini. Nah, ini pagar bagian belakang, kita kasih lem. Kemudian tempel. Lanjut untuk pagar samping kiri dan samping kanan kita siapkan potongan stik utuh yang diluruskan, potong ujung-ujungnya begini, kemudian dikasih lem. Dikasih lem begini juga. Pemasangan pagarnya dari pinggir lantainya ini kita ke tengah sedikit. Nah, begini, jadi masih ada sisa-sisa stik es krim begini, jadi akan lebih estetik, lebih indah. Kemudian kita siapkan untuk lanjutan pagarnya, kita potong ini 2 buah kanan kiri. Kemudian tempel. Tempelkan, kemudian lanjut pemasangan pagar bagian depan, ada 2 buah.
Setelah jadi begini, kemudian kita lanjut pemasangan pagar yang sisi tegaknya. Ini dindingnya kalau sudah kering bisa kita potong, tapi karena ini belum kering jadi kita masih perlu menunggu beberapa menit atau jam. Tapi di video ini kita pause lalu lanjut, jadi tidak perlu menunggu di videonya. Kita potong saja untuk bagian pagar sisi tegaknya sebanyak 14 buah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Oke, kita lanjut pemasangan pagar sisi tegak. Tempel tempel kasih lem, Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibina. Sholatullah salamullah ala yasin habibina. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin bi al-badri ya Allah, wa kulli mujahidin bi al-badri ya Allah. Nah, pagarnya sudah jadi. Coba kita potong pagarnya, apakah sudah bisa dipotong? Oh ya, meskipun hati-hati sudah bisa kita potong. Jadi pembuatannya akan lebih cepat. Nah, kita potong. Hati-hati karena lemnya tidak begitu kering. Nah, potong bagian bawahnya juga kita potong lurus begini untuk penyambungan ke lantainya.
dinding sudah kita potong. Lanjut untuk bagian dinding sisi lainnya juga dipotong. Tingginya kita ukur sama segini. Samping kiri samping kanan sudah terpotong. Kemudian lanjut untuk dinding depan, kita potong bagian bawahnya, lalu kita ukur ini jaraknya berapa, kita potong miring ini dinding, ini dinding depan. Dinding belakangnya juga sama seperti dinding depan, dipotong bawahnya, ukur, kemudian dipotong miring, set set. Ini ada stik yang kurang rapi, ini kita ganti saja, set, biar hasilnya lebih bagus. Kita ganti dengan stik yang lebih rapi begini. Nah, kita potong lagi, set. Nah, selanjutnya bisa kita lakukan pemasangan dinding ke lantainya. Ini pemasangan dinding ke lantainya seperti ini caranya. Ini dinding belakangnya akan kita tempel di sini. Kita kasih lem di kedua kakinya. Juga samping kiri samping kanannya. Kemudian dinding sampingnya juga dipotong. Maksudnya dikasih lem, bukan dipotong. Lemnya habis, kita ganti lemnya dengan yang lebih banyak. Nah, ini mantap. Lalu tempelkan seperti ini, pas di tengah, agak ke belakang, karena bagian depannya nanti akan kita buat tangga. Nah, begini. Kemudian dinding depannya juga dipasang. Kita kasih lem, dan tempelkan lagi. Ini jatuh. Kemudian dinding sisi lainnya kita pasang lem juga. Ini lubang lemnya terlalu besar ini, jadi keluar lemnya ini terlalu banyak. Nah, ini contoh-contoh yang tidak baik begini juga kita sampaikan agar tidak sampai mengalaminya. Ini jadi banyak begini. Nah, dindingnya sudah terpasang. Bisa ini tadi atapnya menunggu kering. Ini
bisa lanjut pemasangan tangga. Tangganya kita siapkan di sini, kita potong begini, kita ukur posisi ditegakkan begini, kita ukur tak. Nah, setelah ini kita potong lagi dengan ukuran dan bentuk yang sama, tak. Lalu kita pasang tangganya. Kita pasang tangganya. Tangganya seperti ini. Kita lanjut pemasangan anak tangga. Anak tangganya ada 3 biji. Kita siapkan, diukur yang pas. Kita potong. Satu, 2, 3. Kemudian kita kasih lem. Lalu tempelkan. Kita kasih lem, kemudian tempel lagi pelan-pelan biar tidak jatuh. Kemudian lanjut pemasangan pintu. Pintunya akan kita pasang di sini. Kita kasih lem di sisi samping yang bertemuan dengan dinding dan bawahnya, tempelkan begini. Nah, tangganya sudah jadi, pintunya sudah terpasang. Selanjutnya kita lanjut pekerjaan pemasangan atap. Atapnya ada 2 sisi ini. Ini kita akan pasang begini. Sebelumnya kameranya kita tinggikan dulu biar nampak atapnya. Kita tinggikan kamera. Set. Nah, segini cukup. Kameranya kita tinggikan. Nah, ini. Nah, di sini pas pasang atap. Karena ini dindingnya belum kering sempurna, kita buat alat bantu berupa tali rafiah yang sudah kita potong begini untuk mengikat dindingnya ini agar bisa cepat memasang atapnya. Kita lingkarkan ke dindingnya, tarik dan ikat. Ini cuma untuk alat bantu saja biar pekerjaannya lebih cepat. Nah, ini tadi pintunya.
pintunya jatuh kawan-kawan. Kita kasih lem lagi dan tempelkan lagi pintunya. Oke, pintunya sudah kuat. Selanjutnya kita lanjut pemasangan atap. Ini tadi sudah kita buat sebanyak 2 buah. Kita potong dulu. Caranya seperti ini, dari samping kita hitung sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lalu dipotong miring. Yang sini juga 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 miring. Kemudian bagian dasarnya potong seperti ini. Nah, begini. Kemudian pinggirnya kita potong miring. Nah, ini atapnya belum begitu kering, jadi masih lepas, tapi nggak apa-apa, kita kasih lem lagi saja. Kasih lem, kemudian tempel. Ini kita kasih lem yang bagian pertemuan dengan dinding, juga di ujung atapnya ini untuk pertemuan dengan atap lainnya. Kemudian kita pasang seperti ini. Oke, lanjut pemasangan atap sisi lainnya, kita potong sama seperti tadi. Ini kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kita potong miring. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 potong miring. Kemudian sisi datarnya juga dipotong begini. Nah, kita kasih lem, set, 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 kita pasang, set. Nah, begini, kita kasih lem dan kita pasang atapnya. Kemudian setelah jadi seperti ini, bisa kita lanjut untuk pemasangan ini bagian atas atap. Nah, ini bisa kita lanjut pasang. Nah, ini sininya kita pasang. Kita kasih lem dulu sepanjang atas atapnya, ini kasih lem. Ada lemnya. Kemudian kita lanjut pemasangan sisi atasnya, kita potong seperti ini sama panjang sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita pasangkan. Ini lemnya tadi agak jatuh, kita pasang 1, 2,
3, 4, 5, 6. Nah, kemudian kita lanjut untuk dinding, maksudnya penutup atap yang dinding tegak nih, kita potong seperti ini sebanyak 2 buah biar sama kanan kirinya. Pasang begini, lanjut lagi terus. Salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhamdi rasulillah rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahli badri ya Allah wa kulli mujahidilillah bi ahli badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah. Kemudian kita lanjut pengeleman yang ujung atapnya ini dikasih variasi begini. Kita buat 2 buah setik lalu dipasangkan seperti ini. Nah, atapnya sudah jadi. Ini nanti kalau sudah kering, lem-lem yang warna putih begini akan transparan. Ini sudah jadi begini. Kita lanjut pemasangan ini. Yang pertemuan dinding dengan atap ini ada yang masih lubang ini kita pasang yang ini. Nah, ini kita lubang ini kita pasang setik sebanyak 2 buah, jadi ada 4 depan belakang. Kita siapkan setik begini, 1 2 2
4, lalu kita pasang. Kasih lem. Kita kasih lem. Sini juga kasih lem. Lalu lanjut untuk bagian depannya juga sama. Kemudian kita lanjut pemasangan variasi dinding. Ada balok 2 buah ini, kita siapkan 4 buah stik. 1, 2, 3, 4. Yang belakang nanti ada 2, dan di depannya juga ada stik potongan. Kita lem seperti ini. Kasih lem, tempelkan di sini. Kasih lem, tempelkan. Kemudian lanjut sisi samping lainnya juga sama. Kemudian sisi belakang. Depan, bagian depan juga sama, sebanyak kita potong stik kecil-kecil begini sebanyak 4 buah. 1, 2, 3, 4. Kemudian dilem. Lalu kita lanjut pemasangan variasi dinding depan. Di sini caranya kita potong stik seperti ini. Lalu kita potong begini.
kita pasang lem, kita pasangkan di sini. Kita buat lagi dengan ukuran yang lebih kecil. Seperti ini. Kita kasih lem lagi. Tempel. Nah, begini. Ini sudah jadi, tinggal menunggu kering. Lem-lemnya ini nanti akan transparan. Nah, ini hasil jadinya seperti ini. Miniatur rumah adat Batak Bolon Sumatera dari stik es krim. Begini kawan-kawan, ini bagian belakang. Nah, ini miniatur rumah adat Batak Bolon dari stik es krim. Terima kasih telah melihat tutorial ini. Jangan lupa saksikan juga tutorial pembuatan miniatur rumah adat yang lainnya. Ada tongkonan, Padang, Jawa Joglo, Rumah Aceh, Rumah Bali, dan lain-lain di channel AH Adikarya ini. Terima kasih.